Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali tentunya dalam acara Rumah Huruf Hijaiyah. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Seseorang memiliki semangat yang tinggi dalam menghargai proses dalam hidup ini karena mereka telah mengetahui tujuannya. Apa tujuannya? Ingin selamat dunia, ingin selamat di akhirat kelak nanti. Kita ambil contoh. Saat terjadi pandemi virus corona 2019 sampai 2020 sampai 2021, kita bisa lihat banyak saudara-saudara kita semangat sekali menyelamatkan diri mereka dari musibah tersebut, dari pandemi tersebut. Ada yang dengan cara diam di rumah, ada yang dengan cara memakai masker, ada yang dengan cara menghindari kerumunan. Bahkan yang lebih hebat lagi, ada yang rajin membaca Al-Quran, rajin melaksanakan ibadah sholat, rajin melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ada yang masuk agama Islam. Itu adalah bentuk-bentuk cara saudara-saudara kita menyelamatkan diri mereka dari musibah pandemi. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang selamat dari musibah tersebut. Kenapa bisa selamat? Karena musibahnya masih terjadi di dunia. Kalau musibahnya masih ada di dunia, berarti semangat untuk menyelamatkan diri itu masih perlu sekali, masih penting sekali. Kenapa? Karena masih ada tempat untuk menyelamatkan diri, masih ada alat yang dipakai untuk menyelamatkan diri. Bahkan masih ada orang lain yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri kita. Di dunia, jika musibahnya di dunia, semangat menyelamatkan diri itu masih diperlukan sekali. Tetap ingat, jika musibahnya terjadi di alam akhirat, di mana lautan hancur, daratan hancur, langit hancur, gunung hancur, semuanya hancur, maka pada saat itu semangat untuk menyelamatkan diri sudah tidak bisa lagi. Karena sudah tidak ada tempat. Bahkan sudah tidak ada orang yang mau membantu kita. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat terjadi musibah di akhirat, yang dapat menolong kita, yang dapat membantu kita adalah perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita. Seperti ibadah sholat yang kita lakukan, itu yang dapat menolong kita. Ibadah puasa yang kita lakukan, itu yang dapat menolong kita. Kita bersedekah, itu yang dapat menolong kita. Menghormati orang tua, itu yang dapat membantu kita, menolong kita pada saat terjadi musibah akhirat. Peduli terhadap sesama, menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu yang dapat menyelamatkan diri kita dari musibah akhirat. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan pada saat kita berada di dunia, itulah yang dapat menyelamatkan diri kita dari musibah akhirat. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perbuatan baik yang didukung oleh
iman dan ilmu yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dengan iman saja yang kita miliki, Allah akan angkat derajat kita. Dengan ilmu saja yang kita miliki, Allah akan angkat derajat kita. Apalagi jika kita mampu mengamalkan iman yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, maka derajat kita bisa melebihi derajatnya para malaikat. Kenapa? Karena orang yang beriman lalu mengamalkan imannya, orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut akan selalu terjaga pikirannya sebelum berkata-kata, akan selalu terjaga perkataannya sebelum berbuat, akan selalu terjaga perbuatannya sebelum membiasakan, akan selalu terjaga kebiasaannya sebelum menjadi sebuah karakter. Oleh karena itu maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat akan meninggalkan dunia ini, beliau berwasiat kepada para sahabat dan kepada kita semua 3. Iman, ilmu, dan amal. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berwasiat kepada para sahabat. Wasiat itu adalah taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untukmu wahai para sahabat 2 perkara. Jika engkau pegang, engkau jadikan pedoman hidup, engkau jadikan petunjuk hidup, maka engkau tidak akan sesat seumur-umur. Kemudian para sahabat bertanya, ayyuhuma ya Rasulullah, ayyuhuma ya Rasulullah, ayyuhuma ya Rasulullah. Apa yang 2 itu ya Rasul yang membuat saya ini tidak sesat seumur-umur? Jawab Rasulullah, yang 2 itu adalah kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku, kata Nabi. Teori yang ada dalam Al-Quran harus dibaca, kemudian sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah prakteknya teori yang ada di dalam Al-Quran. Jadi wasiat Nabi hanya 2, Al-Quran dan sunnah, teori dan praktek. Jika kita baca Al-Quran, kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran, lalu kita praktekkan, insya Allah kita akan selamat. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penggabungan antara Al-Quran dengan As-Sunnah atau Al-Quran dengan Al-Hadis, maka melahirkan sebuah ilmu Islam. Afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Bukankah orang yang telah dibukakan pintu hatinya oleh Allah sehingga dapat menerima ilmu Islam, berarti di dalam hati orang tersebut ada nur Allah. Ada nur Allah. Nur itu adalah cahaya. Cahaya adalah lampu. Pantas kata Nabi, orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran, ada Al-Hadis, orang itu akan selamat, tidak akan sesat seumur-umur, karena selalu membawa cahaya yang lahir dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pertanyaannya adalah, kenapa perpaduan antara Al-Quran dengan Al-Hadis atau Al-Quran dengan As-Sunnah itu melahirkan sebuah cahaya? Kita ambil contoh lampu yang ada di rumah kita. Lampu yang ada di rumah kita itu memiliki 2 kabel, positif dan negatif. Lalu bertemu pada wadah lampu yang masih bagus. Kemudian kita berikan aliran listrik, maka melahirkan sebuah cahaya. Kenapa melahirkan sebuah cahaya lampu itu? Karena wadah lampunya masih bagus. Kalau wadah lampunya masih bagus, akhirnya melahirkan sebuah cahaya. Kemudian cahaya itu bisa bermanfaat bagi makhluk lain, termasuk bagi diri kita. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa belajar di malam hari karena ada cahaya. Bahkan manfaatnya ada juga untuk lampu tersebut.
Artinya lampu tersebut tetap berada di masjid, tetap berada di musholla, tetap berada di rumah kita. Tetapi jika lampu itu, wadah lampu itu bocor, bolong walaupun sedikit, kemudian kita berikan aliran listrik, maka berapapun yang banyaknya aliran listrik yang kita berikan, maka lampu itu tidak akan bisa melahirkan sebuah cahaya. Hidup gelap. Jangankan untuk makhluk di sekelilingnya, untuk dirinya saja lampu tidak bermanfaat karena tidak bercahaya. Kenapa? Lampunya bolong, bocor. Kalau lampu seperti itu sudah bocor, sudah bolong, nggak bercahaya lagi, nggak nyala lagi, boleh jadi kita ambil, kita buang di bak sampah, kita bakar. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah Al-Quran ibarat kabel positif, Al-Hadis ibarat kabel negatif, lalu bertemu pada wadah lampu yang masih bagus. Lalu bertemu pada hati kita yang bersih, yang suci, maka melahirkan sebuah cahaya. Tetapi jika hati kita bocor, masuklah penyakit iri, dengki, hasud, sombong, pembohong, penipu, pengadu domba, maka berapapun ilmu agama yang kita timba dari TK sampai perguruan tinggi tidak akan bisa melahirkan sebuah cahaya yang bisa menerangi kehidupan kita. Al-Quran ibarat kabel positif, Al-Hadis ibarat kabel negatif. Ya. Kalau kita bicara negatif, jangan langsung kita berpikir ke arah yang tidak bagus. Positif bagus, negatif bagus. Apalagi zaman pandemi ini, jelas buktinya yang negatif itu bagus, positif itu kan kurang bagus. Artinya kalau kita bicara positif negatif, ya jangan kita langsung berpikir satu hal yang tidak baik. Positif, negatif, bagus. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memberikan sebuah tambahan, innan nura idza dakhala al-qalba insyarah wal fasah. Sesungguhnya nur, cahaya itu Al-Qur'an yang sudah kita miliki ilmunya, Al-Hadis yang kita sudah miliki ilmunya, masuk ke dalam hati kita dan hati kita menerima, maka kita akan memiliki kehidupan yang bagus, aman, nyaman dunia dan akhirat. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.